Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dr. Ratna. Hari ini kita mengawali perjalanan ke rumah sakit di Kabupaten Magelang, tempat saya bekerja setiap hari. Hari ini saya akan membuat tips kesehatan, yaitu 7 jenis apa saja yang bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita dan sebaiknya dihindari. Dikarenakan apa? Pada tanggal 30 Juni 2020 saya pernah mengupload video di mana di rumah sakit tempat saya bekerja untuk pasien virus corona sempat, yaitu zero case atau 0. Semua pasien yang saya rawat sembuh dan bisa pulang dalam kondisi yang membaik. Tapi saat ini ternyata gradingnya yaitu naik. Saya saat ini merawat pasien virus corona dengan konfirmasi positif sebanyak 5 pasien, dan yang pasien dalam pengawasan yaitu 1 pasien. Nah, untuk virus corona sendiri sebenarnya self-limiting disease atau penyakit yang bisa sembuh sendiri bila daya tahan tubuh kita bagus. Nah, apa saja yang sebaiknya dihindari untuk meningkatkan daya tahan tubuh akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu kurang tidur. Meskipun kurang tidur sebenarnya hal yang sepele, tapi bila hal itu terjadi dan terus menerus atau dalam jangka waktu lama, bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Dikarenakan apa? Yaitu dalam sebuah riset yang diterbitkan oleh The Journal of Experimental Medicine, salah satu manfaat tidur adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga memperbaiki sel imun atau sel limfosit T yang berperan dalam melawan penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi itu seperti virus penyebab flu, herpes, HIV, dan penyakit lain, misalnya penyakit sel kanker. Nah, dianjurkan untuk tidur itu yaitu minimal 7 jam setiap hari agar dapat merasakan manfaat tidur dan bisa memperkuat sel imun kita. Kemudian yang kedua yaitu kesepian. Kesepian bisa dirasakan oleh siapa saja dan kapan saja. Nah, terlalu sering kesepian akan meningkatkan sel kortisol. Nah, sel kortisol dalam tubuh yang meningkat akan membuat sel imun kita berantakan. Jadi, diusahakan jangan terlalu kesepian. Misalnya kesepian kita mencari solusi, misalnya hiburan atau melakukan hobi yang kita senangi sehingga tidak kesepian di dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga yaitu jarang bergerak. Jarang bergerak itu yaitu disebut gaya hidup sedentary atau jarang bergerak gitu. Nah, salah satu permasalahan di Indonesia ini sudah dilakukan penelitian oleh Riskesdas 2018 bahwa 88 juta penduduk Indonesia ini kurang bergerak. Nah, aktivitas terutama olahraga akan mengurangi berbagai penyakit infeksi yang tidak menular. Nah, penyakit yang tidak menular. Nah, penyakit yang tidak menular itu contohnya apa? Misalnya penyakit jantung, diabetes mellitus, dan hipertensi. Jadi, usahakan setiap hari kita bergerak. Bergerak itu misalnya olahraga teratur atau melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari, misalnya menyapu, mengepel, mencuci piring, itu juga bisa
untuk gerakan setiap hari. Kemudian yang keempat yaitu stres. Nah, stres ini juga bisa menyebabkan merusak kekebalan tubuh. Karena apa? Stres psikologis mempengaruhi sistem imun tubuh dan mengganggu komunikasi antar sistem saraf. Nah, stres akan mengeluarkan hormon stres yang menghambat produksi sitokin dan interleukin yang mengatur aktivitas sel darah putih untuk melawan virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita harus menghindari stres tersebut. Kemudian yang kelima yaitu kehilangan selera humor atau jarang tertawa. Sepertinya hal sepele, tapi kalau itu berlangsung lama juga akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Karena apa? Tertawa itu sangat baik bagi kesehatan, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Jika saat ini kita kehilangan selera humor, coba segera dicari solusinya agar setiap hari kita sering tertawa. Jadi untuk mengatasinya, tertawa sendiri dapat mengendalikan hormon stres di dalam tubuh. Nah, hal itu juga sudah dibuktikan dalam sebuah studi, yaitu pria yang rutin menonton video humor dan stresnya berkurang, untuk daya tahan tubuhnya juga akan meningkat. Kemudian yang keenam yaitu pola makan yang tidak seimbang. Nah, beberapa jenis minuman dan makanan dapat melemahkan sistem imun. Nah, asupan tinggi gula dapat menghambat kemampuan sel kekebalan tubuh saat menghadapi bakteri. Jadi sebelumnya, video-video sebelumnya juga untuk pasien gula, pasien hipertensi juga mengurangi asupan gula. Nah, efeknya bisa terjadi pada beberapa jam. Ini menurut sebuah penelitian juga setelah anak-anak misalnya mengkonsumsi asupan manis. Jadi kita harus menjaga pola makan yang lengkap dan seimbang agar daya tahan tubuh kita bagus. Nah, pola makan yang lengkap dan seimbang kita harus banyak mengandung sayur dan buah. Nah, untuk sayur dan buah pilih yang berwarna. Nah, misalnya beberapa buah yang berwarna, misalnya seperti stroberi, jeruk, kiwi, apel, anggur sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, kemudian untuk sayur-sayuran bisa kangkung, bayam, wortel, terus kentang dan lain sebagainya. Nah, hal yang ketujuh yaitu sering mengkonsumsi antibiotik, dan tentunya ini tidak dalam pengawasan dokter. Mungkin beli sendiri atau dapat dari orang lain misalnya gitu. Nah, ini dilansir dari Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba bahwa konsumsi antibiotik yang berlebihan selain memicu resistensi antibiotik akan membuat flora atau bakteri baik dalam usus akan mati, sehingga kekebalan tubuh pun akan menurun, sehingga membuat seseorang bisa atau lebih mudah terserang penyakit. Nah, untuk antibiotik sendiri bisa diganti dengan antibiotik alami yang sejalan dengan medis dan efek sampingnya juga sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, misalnya apa? Yaitu madu, bawang putih, jahe, dan yang sekarang lagi tren yaitu jahe merah. Itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh secara alami. Nah,
Hal tersebut adalah 7 hal yang sebaiknya dibatasi atau dihindari pada masyarakat sehingga daya tahan tubuh bisa bisa meningkat dan kita bisa menghadapi pandemi ini, dan kita harap pandemi ini segera berakhir. Nah, untuk tips kesehatan hari ini saya rasa cukup sekian. Nanti kita bertemu dengan video-video selanjutnya dengan tips-tips kesehatan selanjutnya. Komen dan ikuti channel ini biar bisa mengikuti tips kesehatan. Saya rasa cukup sekian tips dari saya. Terima kasih.